Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai benda tegar dan elastisitas mata kuliah Fisika Dasar 1. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Afrianto, yang kedua Muhammad Rizal Hasan, yang ketiga Misbahuddin, yang keempat Nur Madina R, yang kelima Nur Atira, dan yang keenam Septiani. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaban atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Besarnya momen inersia satu benda bergantung terhadap beberapa faktor, yaitu yang pertama massa benda atau partikel, yang kedua geometri benda atau bentuk, yang ketiga letak sumbu putar benda, yang keempat jarak ke sumbu putar benda atau lengan momen. Besarnya momen inersia I suatu benda bermassa yang memiliki titik putar pada sumbu yang diketahui dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M dikali R pangkat 2, di mana I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter pangkat 2, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan R adalah jarak dengan satuan meter. Bisa dilihat di gambar ini, titik ini disebut dengan titik massa dan garis ini adalah garis sumbu putar, dan antara sumbu putar dengan massa disimbolkan dengan R. Momen inersia beberapa benda tegar yaitu ada batang pejal sumbu pada pusat dengan rumus I sama dengan 1/12 mr pangkat 2. Batang pejal sumbu pada salah satu ujung, rumusnya yaitu I sama dengan 1/3 mr pangkat 3. Kemudian pada cincin tipis ada I sama dengan M kali R pangkat 2, I sama dengan 2/3 M dikali R pangkat 2. Kemudian ada I sama dengan 1/2 mr kuadrat ditambah 1/12 M omega kuadrat. Kemudian pada bola pejal ada I sama dengan 2/5 mr kuadrat, kemudian I sama dengan 2/3 mr kuadrat, I sama dengan 7/5 mr kuadrat, dan pada balok pejal I sama dengan 1/12 M dikali A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk contoh soal pada materi ini yaitu sebuah partikel bermassa 2 kg diikatkan pada seutas tali yang panjangnya 0,5 meter. Bisa dilihat pada gambar berapa momen inersia partikel tersebut jika diputar. Jadi langsung saja, karena sudah diketahui massa dan juga jaraknya, maka I sama dengan M dikali R pangkat 2 sama dengan 2 kg dikali dengan 0,5 pangkat 2. Maka momen inersianya sama dengan 0,5 kg meter pangkat 2. Baik, materi yang kedua yaitu dalil sumbu sejajar. Momen inersia sebuah benda, khususnya yang memiliki bentuk tidak teratur, lebih mudah ditentukan terhadap sumbu yang melalui pusat massa. Penentuan ini dapat dilakukan secara eksperimen. Namun, bagaimana menentukan momen inersia benda tersebut jika sumbu tidak melalui pusat massa? Nah, untuk maksud tersebut, kita ditolong oleh suatu dalil yang dinamakan dalil sumbu sejajar. Jika diketahui momen inersia terhadap sumbu pusat massa adalah IPM, maka momen inersia benda bermassa M pada sumbu sembarang sumbu yang berjarak D dari sumbu pusat massa dan sejajar dengan sumbu pusat massa memenuhi I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat.
Contoh soal untuk materi ini. Ketika mobil bergerak di jalan, bisa terjadi bagian depan membelok ke kiri atau ke kanan. Kondisi ini disebut yaw. Kemudahan membelok tersebut ditentukan oleh momen inersia yaw. Momen inersia ini memiliki sumbu putar arah vertikal. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Hasil pengukuran terhadap mobil BMW tipe 325i menunjukkan bahwa momen inersia yaw terhadap pusat massa adalah 2027 kg meter pangkat 2. Mobil ini memiliki massa 1215 kg, panjang 4000 panjang 4,470 meter dan lebar 1,645 meter. Misalkan pusat massa tepat berada di tengah-tengah mobil, berapakah momen inersia yaw terhadap sumbu yang berada di ujung depan mobil? Pembahasannya yaitu dari data kita dapatkan IPM sama dengan 2027 kg meter pangkat 2 dan massanya yaitu 1215 kg. Nah, jarak antara dua sumbu sama dengan setengah panjang mobil. Jadi, D sama dengan 4,470 per 2, maka D sama dengan 2,235 meter. Dengan menggunakan dalil sumbu sejajar, maka I sama dengan IPM tambah MD kuadrat sama dengan 2027 ditambah dengan 1215 dikali 2,235 pangkat 2. Maka momen inersianya sama dengan 8096 kg meter pangkat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hasan selaku pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu momen gaya. Momen gaya atau torsi ialah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Momen gaya atau sering dikenal juga dengan torsi adalah hasil kali antara gaya F dengan lengan momennya. Torsi digambarkan dengan lambang tau. Secara matematis, rumus momen gaya dapat ditulis sebagai berikut ini, yaitu tau sama dengan Rf. Jika antara lengan gaya R dan gaya F tidak tegak lurus, maka rumusnya dapat ditulis sebagai berikut ini, yaitu tau sama dengan Rf sin theta, di mana tau yaitu torsi satuannya Newton meter, R yaitu lengan gaya satuannya meter, F yaitu gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya satuannya Newton, dan theta yaitu sudut antara lengan gaya dan gaya. Contoh soal: batang AB yang memiliki panjang 2 meter dengan poros titik A dengan gaya F sebesar 12 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AB. Jawaban: tau sama dengan F D sin alfa. Tau sama dengan 12 kali 2 sin 60 derajat. Tau sama 12 kali 2 kali 1/2 akar 3. Hasilnya yaitu 12 akar 3 Newton meter. Materi selanjutnya yaitu hukum 2 Newton untuk rotasi benda tegar. Persamaan hukum Newton 2 untuk rotasi. Dengan menurunkan persamaan yang menghubungkan antara torsi dan percepatan sudut, tinjau sebuah benda bermassa M terikat oleh kawat tipis yang kaku berada sejauh R dari titik 0. Benda kemudian diberi gaya vektor F yang tegak lurus dengan vektor R. Benda akan melakukan gerak rotasi dengan arah lintasan sama dengan arah vektor F dan mengalami percepatan linear vektor A dengan memenuhi persamaan, yaitu vektor F sama dengan M vektor A.
Lintasan benda akan melingkar. Percepatan setiap saat memiliki arah sejajar dengan lintasan setiap saat. Supaya menjadi torsi, kita kalikan persamaan di atas dengan R pada kedua ruasnya, sehingga kita peroleh persamaan yaitu RF sama dengan MRA. Percepatan tangensial benda sama dengan R dikalikan percepatan sudutnya atau A sama dengan RA. Sehingga persamaan di atas bisa kita tuliskan yaitu RF sama dengan MR kuadrat A. Karena F tegak lurus vektor R, maka RF bisa katakan sebagai torsi yang dialami benda, sehingga kita mendapat persamaan yaitu tau sama dengan IA. Maka persamaan untuk mencari total torsi dari persamaan hukum 2 Newton adalah sigma I tau I sama dengan sigma I kali MI kali RI kuadrat dikali AI. Jadi tau sama dengan dalam kurung sigma I kali MI kali RI kuadrat kali A sama dengan I kali A, di mana tau yaitu torsi, satuannya Newton meter, M massa, satuannya kilogram, R jari-jari, satuannya meter, dan I yaitu inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Contoh soal, pada sebuah roda gila yang momen inersianya 4 kg meter kuadrat dikerjakan momen sebesar 50 Newton meter. Setelah 6 sekon berotasi dari kecepatan sudut awal 40 rad per sekon. Roda gila telah menempuh putaran sejauh. Jawaban: diketahui inersianya yaitu 4 kg meter kuadrat, momennya yaitu 50 Newton meter, dan waktunya yaitu 6 sekon, dan kecepatan sudut awal yaitu 40 rad per sekon. Ditanya Q, penyelesaian. Q sama dengan omega 0 kali T tambah C per 2A T kuadrat. Mencari A, tahu sama dengan I kali A. 50 sama dengan 4 kali A, jadi A nya yaitu 50 per 4, hasilnya 12,5 rad per sekon kuadrat. Sehingga theta sama dengan 40 kali 6 tambah C per 2 dikali 12,5 kali 6 kuadrat sama dengan 240 tambah 6,25 dikali 36 sama dengan 240 ditambah 225, jadi tetanya yaitu sama dengan 465 rad. Materi selanjutnya yaitu energi kinetik benda tegar. Energi kinetik juga merupakan suatu energi yang dimiliki sebuah objek yang disebabkan oleh suatu gerakan objek tersebut. Energi tersebut juga didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan di dalam menggerakkan sebuah objek yang mana dari keadaan diam hingga benda tersebut memiliki kecepatan tertentu. Dan energi tersebut juga termasuk suatu energi ekstra yang diperoleh dari objek tersebut karena adanya usaha yang telah dilakukan untuk mempercepat objek tersebut. Rumus energi kinetik untuk sebuah titik massa atau benda tegar yang bergerak dengan kecepatan non-relativistik atau kecepatan jauh lebih kecil jika dibandingkan kecepatan cahaya. Di antaranya itu EK sama dengan C per 2 kali M kali V kuadrat. Di mana M di sini termasuk suatu massa dari titik massa maupun dari benda tegar, dan V merupakan suatu kecepatan bergeraknya. Satuan unit untuk energi yaitu joule. Contoh soal, sebuah silinder pedal yang memiliki inersia sama dengan C per 2 mr kuadrat bermassa 8 kg menggelinding tanpa selip pada suatu bidang datar dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berapakah energi kinetik total silinder tersebut? Jawaban: EK sama dengan C per 2 kali M kali V kuadrat dikali dalam kurung 1 tambah K, di mana K di sini adalah koefisien momen inersia benda tegar atau I. Jadi sama dengan C per 2 dikali 8 kali 8 dikali 15 kuadrat dikali dalam kurung 1 ditambah C per 2 sama dengan 4 dikali 225 dikali 3 per 2.
Jadi hasilnya yaitu 1350 Joule. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Berikutnya saya berikan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadina R. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja oleh momen gaya, di mana untuk menentukan kerja yang dilakukan momen gaya, kita menggunakan rumus yang persis sama dengan saat menghitung kerja oleh gaya pada gerak translasi. Kita hanya mengganti F dengan T dan delta X dengan delta theta. Jadi, jika momen gaya T bekerja pada benda tegar dan selama itu benda berotasi sebesar delta T, maka kerja yang dilakukan oleh momen gaya tersebut adalah W momen sama dengan T delta theta. Selanjutnya, teorema kerja gerak energi rotasi. Teorema ini mengatakan bahwa kerja yang dilakukan gaya luar pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik benda. Karena kemiripan gerak rotasi dan translasi, maka teorema tersebut dapat diterapkan langsung pada gerak rotasi benda tegar dengan mengganti besaran-besaran yang sesuai. Untuk gerak rotasi benda tegar, teorema kerja energi berbunyi: kerja yang dilakukan oleh momen gaya luar sama dengan perubahan energi kinetik rotasi benda tegar. Pernyataan di atas dapat diungkapkan dalam rumus berikut ini. W momen sama dengan delta K rot, yang dimana contohnya sebuah roda silinder pejal memiliki massa 40 kg dan diameter 100 cm. Jika mula-mula diam dan kemudian berotasi dengan kecepatan sudut 10 radiasi per sekon, tentukan besar usaha untuk menggerakkan roda. Diketahui M sama dengan 40 kg, D sama dengan 100 cm, yang cm diubah menjadi meter yang menghasilkan 1 cm, R sama dengan 50 cm, dan juga diubah menjadi meter yang menghasilkan 0,5 meter. W0 sama dengan 0, WT sama dengan 10 radiasi per sekon. Silinder pejal sama dengan 1/2 kali M kali R pangkat 2. Yang ditanyakan besar usaha. Yang pertama, menentukan besar inersia silinder. Di sini I sama dengan 1/2 kali M kali R pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 40 kali 0,5 pangkat 2 sama dengan 20 kali 0 kali 25, yang memiliki hasil 5 kg kali M pangkat 2. Yang kedua, menentukan usaha sama dengan perubahan energi kinetik rotasi, di mana W sama dengan 1/2 kali I kali WT pangkat 2 kurang W0 pangkat 2. W sama dengan 1/2 kali 5 kali 10 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2 sama dengan 2 kali 5 kali 100, yang menghasilkan 250 Joule. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu momentum sudut benda tegar. Untuk gerak partikel, kita telah mendefinisikan momentum sebagai perkalian massa atau inersia dengan kecepatan P kurang mf pada gerak rotasi benda tegar. Kita akan mendefinisikan besaran yang sejenis yang kita sebut sebagai momentum sudut adalah perkalian antara momen inersia dengan kecepatan
sudut. Dengan rumus L sama dengan iota kali omega sama dengan M kali V kali R dengan keterangan berikut. Contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 4 kg pangkat 2 ketika lengannya dirapatkan ke tubuh dan 16 pangkat 2 ketika tangannya terentang. Pada sudut kedua lengannya dirapatkan, ia berputar dengan kelajuan 12. Jika kedua lengannya dirapatkan, kelajuan putarnya menjadi pembahasan. L sama dengan L1. Iota 1 kali I omega 1 sama dengan iota 2 sama kali omega 2. 4 kali 12 sama dengan 16 kali omega 1 sama 48 kali sama dengan 16 kali iota omega 2. Omega 1 sama dengan 300. Hubungan antara momentum sudut dan momen gaya. Gaya yang bekerja pada benda sama dengan laju perubahan momentum linear benda atau V sama dengan NP atau M. Momen gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan laju perubahan momentum sudut benda dengan rumus T sama dengan delta L per delta T. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika resultan momen gaya pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0, maka momentum sudut benda tegar yang bergerak rotasi selalu konstan. Rumus hukum kekekalan momentum sudut dapat diturunkan secara matematis dengan memodifikasi rumus hukum 2 Newton versi momentum sudut. Sigma X sama dengan delta TL per delta TT. Sigma X sama dengan I omega tau dikurang I omega omikron per delta TT. Sigma X sama dengan I delta T omega per delta TT. Sigma X sama dengan I omikron. Jika resultan momen gaya bernilai 0, maka rumus di atas berubah menjadi sigma X sama dengan delta TL per delta TT. O sama dengan I omega tau dikurang I omega omikron per delta TT. O sama dengan I omega tau dikurang I omega omikron I tau omega tau sama dengan I omikron omega omikron. L tau sama dengan L omikron. Keterangan. I sama dengan momen inersia awal dan L tau sama dengan momen inersia akhir. W omega omikron sama dengan kelajuan sudut awal. Omega tau sama dengan kelajuan sudut akhir. L omikron sama dengan momentum sudut awal dan L tau sama dengan momentum sudut akhir. Di mana contoh soalnya yaitu sebuah benda bermassa M sama dengan 50 gram diikat pada ujung seutas tali yang lalu dilewatkan ke sebuah lubang pada permukaan horizontal yang licin. Tepat ibarat pada gambar, semula benda bergerak dengan kecepatan lincah, volume sama dengan 1,5 meter per sekon dan kelajuan 0,3 meter. Lalu tali ditarik perlahan-lahan dari bawah sehingga jari gerak meningkat menjadi 0,1 meter. Kerja yang dilakukan untuk mengubah jari lintasan yaitu A 0,2, B 0,38, C 0,45, D 0,55, dan E 0,64. Di mana cara penyelesaiannya yaitu diketahui M sama dengan 0,05 kg,
F omikron sama dengan 1,5 meter per sekon, R omikron sama dengan 0,3 meter, dan R tau sama dengan 0,1 meter. Kekekalan momentum sudut L omikron sama dengan L tau, di mana F omikron R omikron sama dengan M V tau R tau. 1,5 dikali 0,3 sama dengan F tau dikali 0,1. F tau sama dengan 4,5 meter per sekon. W untuk mengubah R, W sama dengan delta T EK sama dengan 1/2 meter dalam kurun F2 per tau dikurang F2 per 0 sama dengan 1/2 0,05 balas kurung dikali 4,5 pangkat 2 dikurang 1,5 pangkat 2. W sama dengan 0,45 jam. Modulus elastisitas. Ada benda yang sangat mudah diubah-ubah panjangnya dan ada yang sangat sulit diubah panjangnya. Benda yang bentuknya mudah diubah oleh gaya dikatakan lebih elastis. Untuk membedakan bahan berdasarkan keelastisitannya, maka didefinisikan besaran yang namanya modulus Young. Benda yang lebih elastis atau lebih lunak memiliki modulus elastis yang lebih kecil. Jika sebuah tongkat sepanjang LI dan luas penampang A ditarik dengan gaya luar sebesar S sehingga panjang tongkat menjadi LF, dengan LF lebih besar daripada LI, maka pada kondisi ini tongkat mengalami tegangan. Tegangan tarik Q didefinisikan sebagai F persatuan luas atau A, dan tegangan tarik E adalah perbandingan pertambahan panjang dalam kurun delta TL dengan panjang mula-mula LI saat sebuah benda dikenai gaya. Tegangan Q sama dengan F per A, tegangan E sama dengan delta TL per LI. Perbandingan antara tegangan dan regangan disebut sebagai modulus elastisitas atau modulus Young. Sehingga dalam hal ini rumus modulus elastisitas atau modulus Young adalah sebagai berikut. Y sama dengan Q per E. Y sama dengan F atau A per delta TL dampang atau meter pangkat 2. L sama dengan panjang atau meter. Di mana contoh soalnya yaitu seutas kawat panjangnya 50 cm dan luas penampang 2 cm pangkat 2. Sebuah gaya 50 Newton bekerja pada kawat tersebut sehingga kawat bertambah panjang menjadi 50,8 cm. Hitunglah A. Regangan atau strain kawat, B. Tegangan atau stres kawat, C. Modulus elastisitas kawat. Di mana cara penyelesaiannya yaitu diketahui I omikron sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter sama dengan 5 kali 10 dikurang 1 meter. Delta TI sama dengan 50 cm dikurang 50,8 cm sama dengan 0,8 cm sama dengan 8 dikali 10 dikurang 3 meter. A sama dengan 2 cm pangkat 2 dikurang 2 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. F sama dengan 50 Newton. Penyelesaian A. Regangan atau strain kawat E. E sama dengan delta TI per I omikron sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 3 atau 5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Jadi regangan kawat tersebut adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 2. B. Tegangan stres atau kawat
sama dengan S per A sama dengan 50 per 2 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Jadi tenggangan kawat tersebut adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 5 Newton per meter pangkat 2. C. Modulus elastisitas kawat. E sama dengan Q per E sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter pangkat 2. Jadi modulus elastisitas kawat adalah 1,6 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter pangkat 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam memaparkan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga jika ada kekurangan materi yang kami sajikan, kami juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.